Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam virus atau penyakit ya. Baik, kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Kita bahas dulu apa pengertian qada dan qadar ya. Menurut bahasa, qada adalah hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman dimana segala sesuatunya itu belum tercipta. Jadi, zaman dimana Allah ini belum menciptakan segala sesuatu. Allah belum menciptakan apapun. Nah, sejak zaman azali itu Allah ternyata sudah menetapkan keputusan terhadap semuanya gitu ya. Itu namanya qada, ketetapan Allah pada saat zaman azali. Selanjutnya, qadar. Menurut bahasa, qadar adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak ya. Menurut istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya atau kehendaknya. Ya, jadi qadar ini adalah perwujudan dari qada gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh. Contoh dari qada itu, Allah itu sudah menetapkan jenis kelamin, terus sudah menetapkan jodoh ya, ajal gitu. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Nah, itu qadanya. Nah, terus ketika misalkan ada seorang bayi yang lahir gitu ya. Nah, ada bayi lahir terus dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, saat bayi ini lahir itu berarti perwujudan dari qada. Nah, itu namanya qadar. Jadi saat si qada ini terjadi itu disebut dengan qadar ya, perwujudan dari qada gitu. Kayak misalkan terus ada seseorang yang bertemu jodohnya, menikah gitu. Nah, itu kan berarti jodohnya itu sudah ditetapkan sejak zaman azali. Nah, itu qadanya ya. Saat dia menikah itu qadarnya gitu, perwujudan dari qada, itu namanya qadar ya. Jadi seperti itu perbedaan antara qada dan qadar. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir ya. Jadi banyak orang ya nyebut qada dan qadar itu takdir gitu ya. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Jadi pasti kan awalnya manusia itu nggak tahu ya takdirnya gitu ya. Nanti akan terjadi apa gitu, nanti akan seperti apa, itu tidak tahu sampai sampai peristiwa itu terjadi. Kalau sudah terjadi itu baru takdir itu baru dapat diketahui oleh manusia ya. Contohnya misalkan ajal gitu ya, kematian. Kita kan nggak tahu ya kapan seseorang itu meninggal. Nah, saat orang itu meninggal, nah itu kita baru tahu takdirnya gitu ya. Oh, takdirnya ternyata meninggalnya tanggal sekian ternyata gitu ya. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau yang terakhir. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman kepada qada qadar itu kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, yang terjadi sekarang gitu ya, itu adalah ketetapan dari Allah gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi itu
sudah ditetapkan oleh Allah, kita yakin gitu ya. Itu namanya beriman kepada qada dan qadar atau beriman kepada takdir ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang takdir mu'alaq dan takdir mubram ya. Jadi